Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah membaca skripsi yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik muatan IPA kelas 3 SD Negeri 01 Kota Bengkulu yang ditulis oleh Bang Charles Dynama tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 3B dengan 25 peserta didik dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 pada tanggal 14 Februari 2024 dan siklus 2 pada tanggal 20 Maret 2024. Tujuan utama skripsi ini yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Strategi yang diterapkan dalam skripsi ini mengikuti langkah-langkah model Jigsaw secara sistematis. Pertama, kelas dibagi menjadi kelompok asal yang bersifat heterogen, terdiri dari 5-6 siswa dengan kemampuan dan jenis kelamin yang beragam. Setiap anggota kelompok kemudian mendapatkan submateri yang berbeda sebagai tanggung jawab individu. Selanjutnya, siswa yang memegang submateri yang sama dari kelompok berbeda akan berkumpul membentuk kelompok ahli untuk berdiskusi dan memperdalam pemahamannya. Setelah berdiskusi di kelompok ahli, masing-masing siswa kembali ke kelompok asal dan mengajarkan hasil diskusinya kepada teman-teman secara bergantian. Proses ini diakhiri dengan presentasi kelas, pemberian kuis individual, dan penghargaan bagi kelompok terbaik sebagai bentuk motivasi. Mengapa strategi yang digunakan ini menarik untuk anak SD? Karena model Jigsaw sangat sesuai dengan karakter anak SD yang secara alami aktif, senang bergerak, dan suka bersosialisasi dengan teman sebaya. Perpindahan dari kelompok asal ke kelompok ahli dan kembali lagi membuat suasana belajar menjadi dinamis dan tidak membosankan. Selain itu, setiap siswa memegang submateri yang hanya mereka yang bertanggung jawab untuk mengajarkannya, sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab pribadi yang kuat. Kelebihan dari strategi yang digunakan yaitu mendorong seluruh peserta didik untuk aktif, bukan hanya beberapa anak yang pintar saja. Model ini melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, toleransi, dan kemampuan menghargai pendapat orang lain sejak dini. Sekaligus mengurangi ketergantungan siswa pada guru karena guru berperan sebagai fasilitator. Lalu, media yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan gambar yang divisualisasikan dalam RPP. Media gambar sangat tepat untuk anak SD yang masih berada pada tahap berpikir konkret sesuai teori Piaget, karena dapat membantu mereka dalam memahami konsep IPA yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Media ini juga praktis karena mudah dibuat dan dapat langsung diintegrasikan ke dalam lembar kerja kelompok tanpa memerlukan peralatan teknologi yang rumit. Jika saya menjadi guru, yang akan saya modifikasi dari skripsi ini yaitu media kartu soal fisik akan saya kombinasikan dengan media digital interaktif seperti Canva, Wordwall, atau PowerPoint, animasi yang lebih menarik secara visual bagi siswa SD masa kini, dan dapat pula disisipkan video pendek tentang materi IPA sebelum diskusi kelompok ahli dimulai. Jadi, kesimpulan dari skripsi yang telah saya baca itu membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sangat efektif diterapkan di sekolah dasar. Karena sejalan dengan karakteristik perkembangan anak yang aktif, sosial, dan senang bekerja sama. Model ini tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil belajar secara akademis, tetapi juga membangun karakter siswa seperti rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kemampuan komunikasi. Dengan beberapa modifikasi seperti penggunaan media digital interaktif dan sistem kartu peran, model Jigsaw akan semakin relevan dan menarik bagi generasi saat ini. Mungkin itulah saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.